Selamat pagi anak-anakku, salam sehat Tabea. Bersama Ibu Vira di hari ini kita akan belajar bersama-sama pada tema kedua, subtema keempat pembelajaran yang kedua. Ya anak-anakku, sebelum kita belajar di pagi hari ini, mari kita berdoa. Amin. Kita akan melakukan salam PPK secara bersama-sama. Salam PPK, cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa, hebat. Ya anak-anakku yang hebat-hebat, simaklah video pembelajaran yang Ibu Guru tampilkan di hari ini. Selamat belajar. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, siswa dapat melakukan pengamatan sederhana tentang keragaman benda di lingkungan berdasarkan teks bacaan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan aturan di tempat wisata. Yang ketiga, siswa dapat mempraktikkan variasi gerak berpindah dalam permainan domba serigala. Benny ingin bermain pasir. Ia akan membuat istana pasir. Ya anak-anak, simaklah cerita yang disampaikan Ibu Guru tentang istana pasir. Istana pasir. Istana pasir adalah bermain membuat bangunan istana terbuat dari pasir. Bahan utama yang digunakan adalah pasir dan air. Istana pasir biasanya dibuat di pantai. Membuat bangunan dari pasir dilakukan oleh anak-anak dengan menggunakan ember dan sekop. Tetapi orang dewasa sering membimbing dalam membuat istana pasir. Bahan lain yang digunakan dalam kegiatan adalah salju. Ada dua jenis istana pasir. Pertama, kas istana pasir. Terdiri dari beberapa jenis dasar dengan beberapa jenis menara atau satu menara di atasnya. Kedua, tetes istana pasir. Pasir yang sangat basah diteteskan di atas pasir basah lainnya dan menciptakan menara gumpalan pasir. Ya anak-anak, kalau di Indonesia kita membuat istana pasir dengan pasir, tetapi di luar negeri atau negara yang lain yang bersalju mereka dapat membuat istana pasir dengan salju, tetapi kita tidak bisa masuk di dalam istana tersebut. Anak-anak, kita hentikan dulu kegiatan bermainnya. Nanti kita sambung lagi. Sekarang kita melakukan pengamatan tentang benda yang ada di pantai dan benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Kata Bu Guru. Ya Bu, jawab anak-anak. Anak-anak, di sini ada benda-benda yang digunakan untuk membuat istana pasir. Yang pertama, air. Ciri-ciri air yaitu bentuknya selalu berubah sesuai tempatnya. Air tidak berwarna, mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih rendah, termasuk dalam benda cair. Lalu ada pasir. Pasir dari butiran-butiran, bukan benda cair ya anak-anak, walaupun bisa dicetak. Pasir ini berwarna coklat, bentuknya tetap, ini termasuk benda padat. Lalu ada ember. Ciri-ciri dari ember adalah di sini Ibu Guru punya yang berwarna biru. Bentuknya seperti tabung, digunakan untuk menaruh air, termasuk benda padat. Ada sekop, ada yang besar, ada yang kecil. Ciri-cirinya terbuat dari besi, plastik, atau kayu. Gunanya untuk mengambil pasir tanah. Ada pegangannya, termasuk benda padat. Lalu ada kerang. Kerang ini kulitnya keras, bermacam-macam. Ada bentuk kipas, termasuk dalam benda padat. Ya anak-anak, itu tadi benda-benda yang ada di pantai yang digunakan untuk membuat istana pasir. Dayu, Lani, apa itu sampah kalian yang berserakan? Kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, apalagi di tempat umum. Buanglah sampah di tempat sampah. Maaf, Beni, tetapi itu bukan sampah kami, kata Dayu. Benar itu Dayu, tetapi sekali yang disampaikan Beni. Selain itu, apa aturan yang harus dipatuhi di tempat umum, terutama di pantai? Tidak boleh mendekati pantai tanpa pengawasan orang dewasa, Bu. Kalau aturan di rumah, bagaimana, Bu? Tetap kita harus menjaga kebersihan rumah. Sampah dimasukkan ke dalam tong sampah. Dimanapun kita berada, sampah harus dimasukkan ke dalam tong sampah. Anak-anak semua berteriak, "Hore!" Sekarang, bagaimana kalau kita praktekkan membersihkan pantai dan membuang sampah di tempat sampah? Setelah selesai, kita akan bermain domba serigala.
Ya anak-anak, dari percakapan ini kita harus menjaga kebersihan dimanapun kita berada anak-anak. Jangan kita membuang sampah sembarangan karena dapat mengakibatkan banjir, selokan tersumbat, apalagi sekarang kita ada dalam musim penghujan anak-anak. Lalu juga dapat menjadi sarang penyakit. Di tempat umum juga terdapat aturan. Kita harus mentaati peraturan yang berlaku anak-anak. Di tempat wisata kita harus mentaati aturan. Aturan di tempat wisata bermanfaat untuk menjaga keselamatan dan kenyamanan semua pengunjung. Contoh aturan yang terdapat di tempat wisata: menjaga kebersihan dengan tidak membuang sampah sembarangan atau tidak mencoret-coret fasilitas tempat wisata, menjaga barang pribadi yang dibawa saat berwisata, mengantri saat membeli tiket atau karcis, tidak merusak fasilitas wisata yang disediakan. Jika di kebun binatang dilarang memberi makan hewan, dilarang mencoret pagar pembatas. Jika di pantai dilarang berenang terlalu jauh dari bibir pantai anak-anak. Itu aturan yang ada di tempat wisata anak-anak. Praktikkan juga permainan domba serigala bersama temanmu di rumah. Ya anak-anak, bagaimana cara memainkannya? Ya, langkah-langkahnya yang pertama harus ikut home pimpa. Ya anak-anak, kalau kita harus membuat home pimpa halayung gambet. Nah, waktu masa kecil ibu guru, seringkali ibu guru bermain ini bersama teman-teman di sekolah atau teman-teman di rumah. Lalu pagar membentuk lingkaran. Anak-anak yang menjadi pagar berdiri dan saling berpegangan tangan. Ya, domba awalnya berada di tengah lingkaran. Jadi di tengah-tengah itu ada seorang anak yang menjadi domba. Serigala berupaya mengejar domba baik dalam lingkaran maupun dalam kandang. Jadi ada seorang anak yang harus menjadi domba dan harus menjadi serigala. Serigala harus mengejar domba agar menangkap bola di tempat lingkaran. Dia harus berusaha anak-anak. Jadi itu anak-anak permainan domba serigala. Sampai di sini anak-anak, proses pembelajaran kita di hari ini. Ibu guru berharap walaupun kalian hanya belajar di rumah saja, tetapi anak-anak harus menjaga kesehatan kalian. Tetap memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak selalu, dan jangan lupa untuk tetap berdoa